Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya berasal dari MTS Diniyah Barabai. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, yang berjudul Si Lancang. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara yang ditulis oleh Yudhistira Ikranegara. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua dengan anak laki-lakinya yang bernama Si Lancang. Ayahnya Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot. Kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Emaknya Si Lancang bekerja menggarap di ladang orang lain, sedangkan Si Lancang mengembalakan ternak milik tetangganya. Meh, meh, meh. Pada suatu hari, Lancang benar-benar mengalami puncak kejenuhan. Dia sudah bosan hidup miskin. Ia ingin bekerja dan mencari uang agar kelak bisa menjadi orang yang kaya raya. Lalu ia meminta izin kepada emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Mak, Lancang sudah tidak tahan lagi hidup miskin. Lancang ingin pergi merantau, Mak, ucap Si Lancang meminta izin kepada emaknya. Dengan berat hati, emaknya Si Lancang pun akhirnya mengizinkan. Baiklah nak, emak mengizinkanmu. Tapi ingat, jangan lupakan emakmu ini ya nak. Dan bila nanti kau sudah sukses, segeralah pulang, jawab emaknya Si Lancang mengizinkan. Keesokan harinya, Lancang pergi merantau ke negeri orang. Bertahun-tahun sudah Si Lancang di perantauan, dan akhirnya ia menjadi pedagang yang kaya raya. Ia memiliki berpuluh-puluh kapal dagang, beratus-ratus anak buah, dan bahkan ia memiliki istri yang sangat cantik-cantik, dan mereka berasal dari keluarga kaya raya pula. Sementara emaknya di kampung hidup miskin seorang diri. Suatu hari, Lancang ingin pergi mengajak istri-istrinya untuk berlayar ke Andalas. Istrinya pun menjadi senang. Kakanda, bolehkah kami membawa perbekalan yang banyak? Tanya salah seorang istrinya. Iya Kakanda, kami ingin berpesta pora di atas kapal, tanya istri yang lainnya. Lancang pun mengabulkan permintaan istri-istrinya itu. Baiklah istri-istriku, kalian boleh membawa berbagai macam perbekalan, jawab Si Lancang mengizinkan. Mendengar Lancang mengizinkan, mereka membawa berbagai macam perbekalan, dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Hingga akhirnya kapal megah Si Lancang merapat di sebuah sungai yang bernama Kampar, kampung halamannya Si Lancang. Hei, kita sudah sampai, teriak anak buahnya Si Lancang. Rupanya penduduk warga kampung di sekitar sungai Kampar masih mengenal wajahnya Si Lancang. Oh, Si Lancang rupanya, kata guru mengaji Si Lancang. Wah, megah sekali kapalnya. Syukurlah ia masih ingat dengan kampung halamannya, kata teman masa kecilnya Si Lancang.
Lalu ia langsung memberitahukan kepada emaknya yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Mendengar hal itu, emaknya sangat gembira. Ia langsung bangkit dari tidurnya. Ia tidak peduli lagi walau meski sedang sakit. Dengan pakaian compang-camping, ia berjalan tertatih-tatih untuk menyambut anak satu-satunya itu. Sesampainya di pelabuhan, ia hampir tidak percaya bahwa kapal megah yang dilihatnya itu adalah milik si Lancang. Dengan memberanikan diri, ia naik ke geladak kapal. Tapi saat hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba anak buahnya si Lancang menghalangi dan berkata, "Hei perempuan jelek, jangan naik ke kapal ini. Pergi kau dari kapal ini!" teriak anak buahnya si Lancang. "Tapi aku adalah emaknya si Lancang," kata perempuan tua itu. Mendengar kegaduhan di atas geledak, Lancang diiringi istri-istrinya tiba-tiba muncul dan berkata, "Bohong! Dia bukan emakku! Pergi kau dari kapalku!" teriak si Lancang mengusir emaknya. Rupanya ia malu bahwa kalau istri-istrinya tahu jika ia memiliki emak tua dan miskin. "Lancang anakku, emak sangat merindukanmu, nak," rintih perempuan tua itu. Mendengar rintihan itu, dengan congkaknya ia menepis dan berkata, "Manalah mungkin aku memiliki emas seperti dirimu. Kasih, usir dia dari kapalku!" Emaknya si Lancang diusir oleh anak buahnya dengan kasarnya. Ia didorong hingga terjerembab. Hatinya sangat hancur. Di sepanjang jalan ia menangis. Sesampainya di gubuk, ia mengambil sebuah lesung dan nyirup pusaka. Ia memutar-mutar lesung itu dan mengipasnya dengan nyiruh sambil berdoa, "Ya Tuhan, Lancang kulahirkan dan kubesarkan dengan air susuku. Tapi kenapa setelah kaya, ia tidak mau mengakui aku sebagai emaknya? Ya Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu." Tiba-tiba dalam sekejap angin topan berhembus sangat dahsyat. Petir menyambar dan menghantam kapalnya si Lancang. Ombak menghantam kapalnya si Lancang hingga hancur berkeping-keping. Semua orang yang berada di kapalnya, mereka berlarian kebingungan. Sementara penduduk di sekitar Sungai Kampar, mereka menjauhi kapalnya si Lancang. "Ma, ini Lancang anakmu, Ma. Lancang sudah pulang, Ma." Terdengar sayup-sayup suara si Lancang di tengah badai dan topan. Namun malapetaka tak dapat dielakkan lagi. Lancang beserta anak buah dan istrinya tenggelam bersama kapal megah itu. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari si Lancang. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka. Nah teman-teman, itu saja cerita dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.